saya ingat ya, ada dorongan untuk berpikir kontra dengan keyakinan sebelumnya itu. Ada ini juga, ada rasa sakit hati dari orang yang dia itu kelihatannya seperti taat dengan Islam, tapi menyakiti saya. Begitu tuh. Jadi itu bawah sadar saya melawan. Awalnya kan cuma lah itu kan apa sih Islam gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu Pak Rudi komen di salah sebuah video di channel Donikan, kemudian beliau menghubungi saya memberikan alamat email. Ternyata beliau ini dulunya Muslim Pak ya, Muslim dari lahir, kemudian Pak Rudi pernah murtad berarti Pak ya? Ya, pernah berpikiran ateis lah, kemudian bergeser lagi menjadi agnostik, kemudian berarti Bapak dari Muslim ke ateis, terus ke agnostik? Iya, kemudian kembali lagi. Oke. Jadi alhamdulillah Pak Rudi Syafarman ini sempat menjadi ateis, kemudian menjadi agnostik, kemudian malam hari ini beliau menyatakan keinginannya untuk kembali memeluk Islam. Iya. Gitu ya Pak ya? Iya. Oke, mungkin tidak usah berlama-lama gitu Pak ya, kita segerakan saja. Sebelum kita mulai syahadat, saya ingin bertanya kepada Pak Rudi Syafarman. Ini sih pertanyaan standar sebenarnya Pak. Iya. Tapi ini adalah pertanyaan yang wajib kita tanyakan, bahwa apakah Pak Rudi Syafarman pada malam hari ini menyatakan ingin memeluk agama Islam atas paksaan orang lain atau atas kemauan sendiri Pak? Kemauan sendiri. Kemauan sendiri, alhamdulillah. Nah, saya yakin bahwa Pak Rudi Syafarman sudah mengetahui syariat-syariat yang di dalam Islam ya Pak ya. Setelah ini nanti ada zakat, setelah ini nanti ada sholat, zakat, puasa, dan haji. Apakah Pak Rudi Syafarman menyatakan di hadapan saya, juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga di hadapan saksi, berjanji untuk melaksanakan syariat-syariat tersebut Pak? Iya. Alhamdulillah. Jadi kalau begitu, saya pikir tidak ada yang menghalangi Pak Rudi Syafarman untuk kembali memeluk Islam ya Pak ya? Iya. Kita jabat tangan Pak ya. Ikuti kata-kata saya Pak ya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa asyhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Tiada Tuhan. Tiada Tuhan. Selain Allah. Selain Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Adalah utusan Allah. Adalah utusan Allah. Alhamdulillah Pak. Selamat Pak ya. Mudah-mudahan kita mah ya Pak ya. Mudah-mudahan kita khotimah Pak. Pak Andoko sah ya Pak ya? Alhamdulillah. Silakan Pak duduk sini Pak. Pak Rudi saya yakin masih bisa lah ya melakukan sholat kan ya? Ya, sebetulnya saya sudah lama juga saya kembali menjalankan kewajiban Islam. Jadi saya nggak Cuma perlu. Jadi saya nggak perlu kasih buku petunjuk sholat ya Pak ya? Nggak perlu. Cuma belakangan aja saya baru sadar bahwa mungkin saya harus bersyahadat lagi begitu kan. Gitu. Nah, sebetulnya sudah sejak lama saya kembali menjadi pemikiran yang benar lah begitu kan. Ya. Alhamdulillah Pak. Saya tetap ingin menyampaikan bahwa insya Allah ya Pak ya, kita hanya bisa berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dosa-dosa Pak Rudi Syafarman diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala selama Islam Pak Rudi Syafarman dilaksanakan dengan baik gitu Pak. Mudah-mudahan dengan syahadatnya Pak Rudi Syafarman pada malam hari ini bisa menjadi tonggak
di dalam kehidupan Pak Rudi untuk tetap menjadi seorang muslim. Mudah-mudahan istiqomah dan mudah-mudahan kita semua husnul khotimah ya Pak ya. Amin, insya Allah. Saya juga sangat senang sekali pada malam hari ini kedatangan tamu Pak Dr. Andes Suhandoko dari Geraha Mualaf Surabaya Pak ya. Beliau adalah rekan saya di dalam kepengurusan. Alhamdulillah malam ini menjadi saksi buat Pak Rudi. Kalau gitu saya tolong Pak, mohon doanya Pak buat Pak Rudi Pak. Doa kan boleh tanya-tanya. Nanti mendingan doa dulu Pak. Habis doa baru kita interogasi Pak. Oh gitu. Gitu. Doa dulu ya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani syaghira. Astaghfirullahaladzim. Alladzina la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua saya ya, kedua orang tua kami ya. Ya Allah, kami minta ampun kepadamu ya Allah yang Maha Agung. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, Engkau yang Maha Hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Dan kami bertaubat kepadamu ya Allah. Rabbana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang baru kita interogasi Pak. Boleh ya Pak ya? Boleh Pak ya? Interogasi dikit Pak ya. Pengen dengar juga saya ceritanya sebenarnya. Ini karena Muslim, ateis, agnostik, Muslim lagi. Alhamdulillah. Ini saya baru pertama kali ini. Saya juga baru pertama kali nih lihat Iya. orang dari Muslim, ateis, agnostik, Muslim lagi. Alhamdulillah Pak. Benar saya senang sekali Pak. Jadi boleh Pak sedikit ceritakan mungkin dari latar belakang keluarga sedikit, terus kegiatan Bapak dulunya apa, kok sehingga Bapak bisa menjadi seorang ateis. Sebagian yang saya ceritakan mungkin nggak akan terlalu lengkap gitu ya. Nggak apa-apa. Kejadian sudah Garis lama besarnya sekali. aja Gitu. Pak. Garis besarnya. Sebetulnya latar belakang keluarga saya ini keluarga yang boleh kata sangat taat. Sejak saya kecil, orang tua saya selalu mendatangkan guru ngaji ke rumah. Dan kemudian juga di saat-saat liburan ikut pesantren kilat ya pondok, tapi saya tidak pernah ke pondok khusus gitu ya, pesantren khusus, sekolah-sekolah umum saja. Di saat-saat tertentu saya ikut kilat di Kampung Kalahang di Menes, Pandeglang. Saya ingat itu waktu Menes, Pak. Ya, Menes, ya. Tahu. Saya sering Pak main di pasar Menes Pak. Menes. Oh. Nah, ada kampung namanya Kampung Kalahang. Di situ ada pesantren, saya kurang tahu, lupa saya namanya itu. Iya. Di situ pernah. Nah, kemudian sampai usia berapa ya? Pokoknya 1 Januari 88 kurang lebih mungkin kelas 2 SMA mungkin ya. Tahun-tahun berapa itu Pak? 1 Januari 1988. 88. Berarti baru lulus SMA ya Pak ya? Iya. Saya masuk SMA kelas 1 itu 86 ya, 86, 87, 88. Berarti pertengahan kelas 2 SMA. Ya. Nah, saya mengikuti suatu
suatu pemahaman lah ya, Hmm. pemahaman yang ke sebuah kelompok lah gitu ya, yang pemahamannya ini agak serba di logis-logiskan. Penafsiran agama Islam ini selalu dikaitkan dengan hal yang rasional, yang logis gitu kan. Nah, sehingga walaupun pada akhirnya saya keluar dari kelompok ini, cara berpikir saya masih terus-menerus seperti itu. Oh, berapa lama Bapak ikut kelompok itu? Dari 88 sampai 92 kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Oke. Ya, Oh, Bapak keluar dari kelompok itu. ya keluar dari kelompok itu, dan keluarnya memang karena dari yang memimpin saya itu memang mengingatkan bahwa seperti ini bahaya gitu kan. Oh. Bahaya. Walaupun ya pada akhirnya mereka menyaring pemahaman seperti itu ya. Ya termasuk juga sebetulnya sholat itu dia dianggap tidak wajib gitu ya, karena belum belum adanya lembaga yang memberlakukan syariat ini gitu kan. Nah begitu kan syariat, ya akhirnya termasuk syariat dianggap termasuk sholat begitu kan. Tapi ya bagaimana ya, walaupun saya sendiri sempat berpikir bahwa kalau yang begini kan tidak ada kaitannya dengan masalah kepemimpinan dan lain-lain begitu kan. Itu tanggung jawab pribadi gitu. Kalau memang sudah diajarkan sama Rasul dan saya bisa melaksanakannya, tidak ada yang melarang, toh kenapa juga harus ditinggalkan gitu kan. Nah sebetulnya walaupun mereka itu menyaring, tapi tetap saja dalam pikiran saya itu menjadi pertanyaan kan. Tentu kalau setiap manusia kalau sudah tercemar dengan pemikiran gitu akan memilih yang mudah kan. Nah begitu, akhirnya walaupun saya berhenti dari kelompok itu, tetap melekat pemikiran hal yang dirasionalkan gitu kan. Nah, Ini mohon maaf nih Pak, maksudnya dilogis-logiskan, dirasionalkan itu seperti apa Pak? contohnya begini ya pokoknya ini ada sebetulnya yang nama orangnya ada sebetulnya. Ya, mungkin nama orang jangan iya, disebut, jangan. tapi pahamnya. Ya pahamnya Yang dimaksud dengan dilogis-logiskan, dirasionalkan. Mungkin kalau boleh saya sebut karena ini sudah terkenal. Paham. Tapi saya sendiri tidak terlalu dalam ya. Kalau yang masalah sholat itu mungkin bukan dari masalah tidak wajibnya sholat itu mungkin dari yang saya tahu, termasuk baca Al-Quran tidak perlu dilantunkan dengan bagus, dialunkan. Nah, itu kan jadi karena itu firman Tuhan ya tidak perlu dilagu-lagukan begitu kan. Kemudian juga ya adalah pemahaman. Enggak, tadi yang sholat tidak wajib gimana tuh Pak? Itu pemahaman yang terkait dengan pergerakannya. Saya sendiri tidak tahu apakah itu dari Rasul sampai wafat aja masih sholat ya? Ya Rasul sampai mau wafat aja masih sholat ya? Itulah. Bapak tahu kira-kira ajaran Bapak saat itu menyimpang. Ya, sadar ya waktu itu, sadar. Waktu itu sadar dan percaya awalnya ya kan. Nah, karena saya termasuk ya kelas 2 SMA lah, termasuknya masih polos saya. Pada akhirnya Berarti nggak sadar kalau ajaran itu Bapak waktu saat itu menyimpang, nggak sadar? saya tidak sadar lah, Nggak sadar, karena karena saya merasa yakin kan. Nah itu, tapi pada akhirnya karena yang membina saya itu juga menyaring, masih tahu kan. Nah, karena mereka level ini pendidikan agamanya termasuk secara formal juga di atas saya kan. Mereka level mahasiswa dan memang bidangnya agama Islam. Nah, setelah 4 tahun Bapak bergabung dengan kelompok itu, Bapak keluar, kok malah jadi ateis Pak? Nah pemikiran seperti itu tuh
tetap melekat dalam pikiran kan. Saya berpikir sendiri. Ya kan, seperti ada waktu itu, waktu saya masih ikut ada penafsiran yang dilukis-lukiskan itu, contohnya apa, malaikat itu berasal dari kata dasarnya apa, malakun kah atau apa gitu ya. Ya, artinya kekuatan. Berarti malaikat itu suatu figur yang memiliki kekuatan yang dipakai untuk membela Islam lah gitu kan, membela kelompok gitu kan. Nah, jadi sekelompok figur untuk sekelompok orang gitu kan, yang ditujukan untuk membela gitu kan. Nah, gitu ya, itu bukan cuma itu ya, ada beberapa hal lainnya juga. Akhirnya saya berpikir yang serba dulu, ujung-ujungnya saya tidak percaya dengan hal-hal yang gaib gitu kan, hal yang gaib. Selain itu karena memang saya pengalaman-pengalaman yang terkait dengan hal gaib itu memang tidak pernah ya. Saya berpikir sendiri, pada akhirnya saya tidak meyakini. Awalnya sekedar tidak meyakini bahwa yang menciptakan ini tuh yang bumi dan seisinya diciptakan oleh Tuhan yang namanya Allah, yang menurunkan kitab kepada Muhammad. Nah, hanya itu tadinya kan, tapi pada akhirnya saya tidak yakin bahwa ini diciptakan oleh sesuatu yang bernama Tuhan atau apapun, gitu kan. Mungkin ini suatu proses yang bermula mungkin tidak ada awalnya, tapi tidak ada juga yang menciptakan, gitu kan. Sebagian berpikir ada sebagian orang lah yang mengatakan bahwa orang ateis itu cerdas begitu ya. Pada ujung-ujungnya saya berpikir sangat bodoh sekali gitu kan. Sangat bodoh sekali. Kenapa hal yang sesederhana itu saya tidak mengerti gitu kan. Segala sesuatu itu pasti ada yang menciptakan. Hal yang kita lihat sehari-hari saja ada yang menciptakan. Gitu kan. Nah, pada akhirnya saya bisa terpatahkan ya. Kalau yang saya ingat kembali dua hal yang mematahkan, tiga hal ya. Pertama, kalau memang Tuhan itu diragukan keberadaannya, kemudian bagaimana saya harus membuktikan kepastian bahwa Tuhan itu tidak ada, gitu kan? Bagaimana kalau saya tidak membuktikan, tidak bisa, atau tidak seorang pun yang membuktikan, nih Allah itu ini yang betul-betul begitu kan, yang terpikir oleh saya dan mungkin beberapa sebagian orang ateis seperti itu menginginkannya bukti yang nyata gitu kan, bukti yang nyata, inilah rupanya kan, wujudnya gitu kan, seperti itu, dan berkata sayalah yang menciptakan bumi dan isinya langsung begitu kan. Nah, itu hal yang nggak mungkin karena memang di dalam Al-Quran pun dinyatakan yang melakukan seperti itu hanya orang-orang yang ahli kitab dan orang-orang musyrik kan. Jadi yang pertama seperti itu, logika seperti itu kan. Kalau memang saya tidak bisa membuktikan pun, toh saya juga tidak bisa, kalau saya tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta, saya juga tidak bisa membuktikan bahwa ini tidak diciptakan oleh Tuhan. Begitu ya. Seperti semacam kayak pembuktian terbalik gitu ya. Iya, itu kan. Jadi kalau dikata terjawab sendiri gitu kan, mikir sendiri menjadi ateis, kemudian terjawab sendiri oleh pemikiran sendiri. Yang jelas kan tidak ada sesuatu apapun yang tercipta dari ketiadaan. Iya. Ya, saya pernah mendengar pernyataan seorang yang terkenal, ya kan, yang menyebut seorang tokoh, katanya kalau
itu katanya kiai itu kalau kiai A lah, kiai A begitu ya, kalau tidak mondok di sangat cerdas katanya. Kalau tidak mondok di pesantren itu dia menjadi ateis gitu kan. Seolah-olah orang yang cerdas itu akan menjadi ateis gitu kan. Padahal kan kalau dari sudut pandang yang cerdas gitu kan, cerdas dengan sudut pandang yang komprehensif gitu kan, Ya. sebetulnya itu sangat bodoh sekali kan. Itu banyak. Berapa lama Pak jadi ateis? Kurang lebih 4 tahun, kemudian berubah menjadi agnostik 3 tahun mungkin. Oh, jadi setelah 4 tahun menjadi agnostik, terus akhirnya Bapak percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah iya, Cuman Bapak tidak percaya dengan agama. yang pertama itu yang tadi itu tentang pembuktian itu kan hanya meningkatkan pemikiran tentang kemungkinan kan. Ya. Nah, kemungkinan ada itu kan. Jangan-jangan ada. Nah, jangan-jangan ada kan. Kemudian yang kedua, Masih percaya. kemudian yang kedua saya mengalami hal yang di luar jangkauan nalar saya. Kan, ini sering saya ceritakan kepada beberapa orang teman bahwa saya memang pernah menjadi seorang ateis dan akhirnya yang membuat saya yakin kembali ada satu peristiwa yang di luar jangkauan akal pemikiran saya kan. Ketika saya kehilangan suatu barang, mendatangi orang itu tidak tahu rumah saya, tidak kenal saya, hanya dengan menanyakan nama ibu saya, dengan dia melakukan sholat, dia memberikan jawaban, ini ada ini BPKB yang hilang. Saya tanyakan, di mana BPKB saya? Dia bilang, ada di rumah kamu di lantai 2. Lantai 2 itu ada sofa. Sofa itu ada sandaran tangannya. Antara tempat duduk dengan sandaran tangannya itu ada celah. Di celah-celah itu ada BPKB kamu terlipat begini gitu. Sebelum saya datang tuh saudara saya yang antar ngomong, kamu harus yakin katanya begitu. Oke, iya saya yakin karena pengen ketemu itu BPKB kan. Kok bisa begitu ya? Datang ke rumah saya tadi betul ada itu Pak. Ini ada saksinya loh ya, yang sama-sama datang ke dia. Kemudian pas datang ke rumah juga dia sama-sama nyari juga. Langsung, kok bisa begitu? Tadinya sama orang seperti itu pun saya tidak percaya. Tidak percaya bahwa ada orang bisa begitu kan. Nah kemudian itu sebagai mungkin jawaban dari Allah juga kan. Jawaban dari Tuhan bahwa kamu jangan dululah kamu membuktikan tentang keberadaan saya. Nih, kamu sebelumnya nggak percaya dengan keberadaan orang seperti ini nih. Ini saya tunjukkan, kan begitu. Ya. Wah, ada orang begini kan. Lama saya secara heran itu bertahun-tahun saya. Iya, sempat ketemu lagi dengan orang itu, saya tanya. Ini Mang Oleh namanya, ini dia Mang Oleh ya. Boleh saya sebutin namanya ya? Mang Oleh. Dia nggak jadi selebritis dengan kemampuannya seperti itu. Dan mungkin ada orang yang lebih dari kemampuan seperti itu pun nggak jadi selebritis juga kan. Lebih terkenal Bang Doni lah daripada beliau kan. Gitu kan. Saya pernah tanya juga, gimana kok bisa tahu begitu? Dia nggak tahu katanya. Nggak tahu saya caranya bagaimana kok saya bisa ngomong itu sama kamu. Tapi sadar kan ngomong begitu sama saya bahwa itu ada di rumah saya di atas begitu. Iya sadar gitu. Bagaimana caranya tahu gemerincing kah di kuping atau bagaimana gitu kan. Nggak tahu katanya gitu. Gitu kan. Jadi intinya udahlah, nggak bisa saya bahas ilmiahan begitu kan. Apain juga kalau memang sudah ada bukti yang begini, ya sudah jelas-jelas lah yang begini aja ada, itu apalagi Tuhan kan yang menciptakan. Jadi dari kejadian itu kemudian Pak Rudi menjadi kembali percaya bahwa Tuhan itu ada. Iya. Percaya pada yang gaib. Percaya. Iya. Kemudian juga. Tapi maksudnya gini,
dari kejadian itu Pak Rudi percaya Tuhan itu ada, tetapi menjadi agnostik gitu. Yang agnostik itu yang tadi yang pertama itu kan. Yang mana ya? Iya iya, termasuk ini juga kan baru sekedar menemukan oh iya Tuhan itu ada kan. Ya agnostik juga. Iya, tapi Kalau belum agnostik beragama. itu mulai agnostik itu bukan dari ketemu orang itu, tapi dari mikir sendiri kan soal itu ya, apa tuh Tuhan tidak ada pun tidak bisa saya buktikan. Ya, dari situlah juga saya sudah mulai agnostik kan. Artinya ada kemungkinan lah, Tuhan itu ada gitu kan. Nah, kemudian yang betul-betul menjadi saya percaya kan, saya mungkin dari menonton di YouTube kali ya, atau saya lupa lagi sumbernya dari mana, waktu itu belum ada juga sih YouTube kayak ini. Apa mungkin mikir sendiri kah? Ya, lupa lah ya, udah lama sekali gitu kan. Kalau kita di dalam ini kan menyangkut tadinya kan dengan tidak percayanya kepada Tuhan itu tidak percaya juga dengan kitab, dengan Rasulullah, dengan hari akhir kan, kehidupan setelah kematian lah gitu kan. Iya. Nah, tentang kehidupan setelah kematian itu dari logika saya juga sih, kalau kita tidur mana kita tahu kalau kita bermimpi ya, mana tahu kalau kita itu sedang bermimpi. Kalau orang bilang kamu ini lagi mimpi ya, biasanya kan yakin kalau kita nggak mimpi kalau nggak bangun kan. Setelah bangun baru kita sadar kalau itu mimpi kan. Kemudian kalau kita di dalam alam rahim juga begitu, mana tahu kita kalau setelah di dalam rahim itu kita ke dunia kan. Kita nggak inget ya Pak? Nggak ingat kan, nggak ingat kan, intinya nggak tahu lah intinya kan. Yang paling jauh kita bisa ingat paling pada waktu kita masuk TK gitu. Iya. Ya kan? Di sebelum masuk TK tuh kita biasanya nggak ingat. Iya. Nah, dari dalam rahim kita tidak tahu bahwa kita akan ke dunia atau tahu dari dunia kan. Ya kalau kita mimpi kita tidak tahu kalau apa tuh terbangun ternyata kita cuma mimpi kan. Nah mungkin ya begitu juga kita nggak akan, walaupun sudah ada informasi ya bahwa setelah kehidupan ini cuma sementara, setelah mati ada kehidupan lagi, kan? Nah kalau sudah ada yang ngasih tahu begitu, kita mau nggak percaya, kalau ternyata nanti ternyata ada, mau gimana? Kamu udah dikasih tahu waktu hidup itu, waktu hidup kamu sudah dikasih tahu bahwa setelah kematian nanti ada kehidupan, kan? Ya banyak hal lah, seperti videonya Harun Yahya. Begitu. Alhamdulillah ya. Terus kemudian dari situ Bapak gimana? Memutuskan bahwa apa namanya? Masih belum percaya atau dengan agama atau sudah percaya dengan agama? Belum. Oh, belum. Karena kemudian saya melihat video-video di YouTube kan. Bahwa jadi waktu itu gini, belum percaya dengan agama, tapi saya pilih agama sebelumnya lah gitu kan. Tapi walaupun saya nggak sholat gitu kan, saya pilih inilah ya, karena yang ya, kalau dibanding yang ini nih, yang agama yang ini nggak masuk akalnya, konsep ketuhanannya begini kan. Oh berarti Bapak sempat mempelajari agama Iya, juga ya? Yang ini nggak mungkin lah. Kan ini simpel banget ini, gampang diterima akal gitu kan. Kan? Simpel ini cuma Tuhan satu, ya udah itu kan. Ada dari awal itu. Kemudian lagi penemuan ilmiah apa tuh zaman dulu Rasulullah pernah menyampaikan bahwa tulang sendi itu ada jumlahnya sekian, kemudian 266 Pak. Iya, Saya kan? masih ingat. Belum ada Kemudian dokter ortopedi waktu itu. Iya. Sedangkan sekarang diteliti, betul kan? Kemudian kalau orang yang menolak petunjuk atau gimana kan?
nanti rasanya akan seperti Dadanya sesak. sesak, seperti dilambungkan ke atas ketinggian. Ya, Itu kan seperti mendaki langit, Pak. itu tidak dilakukan oleh Rasulullah waktu Iya. itu. Ya kalau andai kata dia pernah melakukan ke atas kemudian menjadi sesak, maka dia mungkin saja dia ngomong begitu kan memang sudah melakukan. Iya, iya. Kemudian dalam lautan itu gelap, padahal air itu bening gitu kan. Itu begitu banyaknya gitu kan. Ya sudahlah, nggak akan ragu-ragu lagi begitu kan. Saya jadi Alhamdulillah. saya takut untuk tidak menjalankan syariat Islam. Oh, Baru saja belakangan saya terpikir melihat ini yang mualaf ini kan. Bahagia banget orang-orang ini. oh bahagia, Ya. Pak. Seperti ikan mas koki cemplungin ke akuarium, Pak. Gitu. Jadi putih seperti kertas baru begitu kan. Ya, Oh, insya Allah, Pak. baru saya mikir, saya sendiri kan dulu pernah nggak percaya. Kemudian apa saya mau tiba-tiba begitu saya jadi beriman kembali. Ya. Tanyalah saya sama seorang youtuber. Alhamdulillah. Jadi memang semuanya nggak ada kebetulan ya, Pak Noah ya. Jadi Bapak itu dulu Islam ya, Islam, sempat kemudian ateis, Iya, sempat agnostis, ya, kemudian sempat mempelajari agama selain Islam juga ya, ya sekilas begitu. Sekilas-sekilas Yang ya. pokoknya, pokok-pokoknya, sehingga memilih Islam lagi Pak. iya, gitu. Memang Islam itu agama akal sehat. Iya begitu. Cuma buat orang yang mikir, Pak. Iya. Jadi artinya Bapak masih dikasih kesempatan kalau gitu ya. Iya, alhamdulillah. Berarti ini istilahnya nih Bapak dikasih kesempatan kedua nih, Pak. Ya di usia segini, juga. Di usia segini maksudnya ini kan ya sudah nggak lama lagi lah ya. Nah, cuman mungkin kalau masalah sholat yang dulu Bapak pernah tinggalkan, nanti tinggal Bapak pelajarin aja mau ngikut mazhab yang mana. Ada yang mewajibkan untuk mengqadha sholat, ada juga yang tidak. Kalau misalnya yang dari Muslim, kemudian murtad, kemudian masuk Islam lagi. Iya, Itu nanti Bapak pelajarin aja yang mau ikutin yang mana gitu. iya, nanti saya yang paling aman aja lah gitu. Yang paling gitu. apa? Maksudnya mungkin yang paling, kalau saya sih saya ngikutin yang mengqadha, Pak. Iya, ya Karena sama. kalau saya merasa bahwa saya dulu pernah meninggalkan, berarti sama aja kita pernah punya utang gitu, Pak. Nah, kita harus bayar utang gitu lah. Tetapi maksud saya bayar utangnya jangan menjadi apa? Tidak menyusahkan kita, tapi kita tetap melakukan gitu. Mungkin dicicil gitu, Pak, diangsur setiap kali sholat fardu sama sholat fardu, setiap kali sholat fardu sama sholat fardu. Mungkin begitu, Pak, yang meringankan. Ya pesan saya nanti tak ulang Pak, jangan lupa obat Iya, ya Pak. Sholat tobat jangan lupa mandi junub ya. Nah, mandi junub dulu ya, Pak. Ya, iya. itu yang afdol tuh, Pak. Alhamdulillah, Pak ya, namanya kita masih diberi hidayah itu kita harus sangat-sangat bersyukur ya, Pak ya. Karena berarti kita masih disayang sama Allah SWT. Kita masih diberikan kesempatan nih untuk bertauhid ke Dia nih. Tidak mengesahkan tidak menyekutukan yang lain. Bapak ngomong-ngomong begini, Bapak punya putra? Ada satu laki-laki. Oh, laki-laki ya. Iya. Apa enggak protes ya terhadap apa yang dilakukan Bapak? Atau memang anak? Ini direkam begini maksudnya. Iya. Enggak, maksudnya enggak waktu melakukan apa? Jadi ateis, agnostis tadi. Dia belum lahir, Oh, belum lahir. Iya. Masih kecil Masih kecil ya. belum punya anak waktu itu. Waktu saya sudah kembali beriman gitu kan, baru dia lahir. Oh, Walaupun saya belum betul-betul mentaati menjalankan syariat. Pernah enggak istri bertanya kepada Bapak Tentang apa? tentang ateis dan agnostis tadi? Enggak, cuma saya pernah sedikit menggambarkan. Cuma kelihatannya kurang begitu apa ya? Kurang, entah mungkin kurang begitu yakin kah atau kurang begitu mengerti. Cuman ada begitulah, kurang begitu respon. Gitu. Karena yang dia lihat ya saya biasa-biasa saja menjalankan.
Ini Sempat ateis, sempat agnostik. Biasanya kan orang murtad ke agama lain gitu ya. iya. Jarang sih kalau dari Islam ke ateis itu jarang. Biasanya kalau karena ada sesuatu satu dan lain hal dari Islam biasanya ke agama lain. Tapi saya ingat juga mungkin ini saya ingat ya, Hmm. ada dorongan untuk berpikir kontra dengan keyakinan sebelumnya itu. Ada ini juga, ada rasa sakit hati dari orang yang dia itu kelihatannya seperti taat dengan Islam, tapi menyakiti saya. Gitu kan. Oh, Jadi itu bawah sadar saya tuh, bawah sadar saya melawan. Awalnya kan cuma lah itu kan iya iya. apa sih Islam gitu kan. Hmm. Tambah lagi dengan pemikiran-pemikiran yang begitu, Yang tadi kelompok itu ya. mendorong gitu kan. Dan gitu. Tapi rugi Pak kalau kita sampai jadi ateis hanya karena kita sakit hati sama orang. Itu Pak. bawah sadar, Bawah sadar ya. menjadi anti orang, anti semua orang itu seperti sepaket dengan keyakinannya dia. Gitu. Wah itu sangat disayangkan ya. sebenarnya. Makanya saya kadang-kadang berpikir oh mungkin ada orang yang seperti itu tuh mungkin mengalami juga seperti saya gitu kan, sakit hati sama orang yang dia melekat keyakinan Islam, kemudian dia membenci sepaket dengan keyakinannya. Seperti saya pernah nonton juga di YouTube ada yang menjadi murtad karena bapaknya dia apa ya poligami kalau nggak salah, Oh dan gitu. menyakiti ibunya begitu. Oh, Nah begitu. seperti itu gitu ya. Ada ya mungkin seperti itu. Ya, 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 ya. Jadi dia membenci orangnya sekaligus sama keyakinannya gitu. Awalnya mungkin cuma hanya ingin menunjukkan kepada orang itu bahwa saya beda dengan kamu begitu. Oke. Nah gitu. Ya, ya. Akhirnya jadi beneran begitu. Ya, ya. Mungkin memang ada yang seperti itu. Tersimpan bawah sadar perlawanannya kan. Ya, ya. Tapi dia nggak sadar juga yang dia benci itu selain orangnya juga agamanya gitu. Ya. Iya gitu. Akhirnya merasa harus jadi berbeda betulan. Berbeda betulan tapi Merugikan dia diri tidak sendiri. mempelajari gitu ya. Iya. Secara detail mungkin ya. Biar bagaimanapun kan yang namanya orang tua ya Pak ya. Seburuk-buruk orang tua kita kan mereka yang melahirkan kita atau yang melalui mereka kita ada di dunia ini. Gitu kan. Itulah yang saya sedihkan. Jadi jangan sampai kan kita menghakimi orang tua ya. Urusan orang tua kan itu kan berarti urusan orang tua kita dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya urusannya. Harusnya ya. Baik, Pak Rudi mungkin ada yang mau ditambahin sebelum izin ditutup? Ada nggak Pak pesan-pesan Pak buat saudara-saudara kita yang muslim nih Pak? Supaya jangan sampai ateis gitu. Iya. Ya, Atau intinya, jangan sampai murtad gitu. intinya mungkin dari yang saya sampaikan tadi itu ya kan. Yang terutama kita harus betul-betul punya pemikiran yang clear gitu untuk apa tuh kalau memandang suatu kebenaran gitu kan. Iya. Jangan tanggung-tanggung ya Pak ya. Iya, jangan dikotori dengan apa ya kalau seperti tadi itu kan kalau benci suatu kelompok atau orang jangan disepaketkan dengan Oh, ajaran iya, yang dibawanya gitu kan. Itu kan oknum saja kan. iya. Nah begitu. Yang rugi diri sendiri kan. Belum tentu pemikiran dia benar gitu. Iya. Bahwa apa yang dia lakukan itu adalah ajaran agama yang salah gitu. Belum tentu kan. Iya. Dia harus pelajarin dulu alasan dan latar belakangnya mungkin ya. Iya. Kalau tadi masalah poligami sih sebenarnya dia pasti belum belajar itu. Pasti dia hanya mengedepankan ego aja biasanya. Karena memang ibunya juga disakiti kan begitu. Tapi kan disakitinya dengan poligaminya kan sebenarnya nggak ada hubungannya. Iya, itu sendirinya kan. Iya. Oknum lah gitu kan. Kemudian juga apa tuh? Ya begitu kalau kita mau mengikuti suatu kelompok, Hati-hati. betul tahu-tahu dasarnya, dasar. Iya. Harus jangan tahu-tahu ikut kelompok yang ini dengan penafsiran yang berbeda, tapi kita tidak tahu penafsiran dasar yang disepakati oleh Islam secara keseluruhan. Iya, iya. Ulama yang
yang pada umumnya gitu Iya, kan. Kita yang standarnya bagaimana sih Islam itu Iya, kan. iya. Nah, jadi kita tahu begitu ada pemahaman itu, oh ini udah, Berarti kalau begitu kan kita semua ini masih perlu ngaji, Pak. iya sampai Iya dong, sampai ke liang lahat kita. Sampai masuk liang lahat kan kita perlu ngaji. Iya. Kan? Supaya satu tidak tersesat, kedua supaya tidak sampai murtad. Kemudian juga kita jangan terlalu nyaman dengan dengan pengetahuan yang kita miliki. Kita sudah merasa nyaman, loh saya sudah benar. Gak ada Pak orang yang punya pengetahuan yang kalau dibayangkan tuh di mata Allah Subhanahu wa taala tuh seperti melebihi setetes air di lautan, Pak. Iya. Iya kan? Nah, kalau ada yang bilang jangan takut murtad tuh gimana? Mana, Pak? Pernah ingat nggak ada orang yang ngomong begitu? Ada kan? Nah, menurut Pak Dako gimana? Kalau menurut pandang Islam, orang Islam ya jangan takut, tapi harus teguh pada pendirian memegang tali Allah kemana saja. Itu yang dimaksud jangan takut murtad, tapi harus berpegang teguh pada tali Allah itu sehingga menjadikan keimanan semakin kokoh. Seperti itu. Kalau bekalnya nol, pengetahuan tidak ada, waduh, ya. Kalau ilmunya nggak ada, pengetahuannya nggak ada, nggak pernah ngaji, berarti dia bukan jangan takut murtad itu mah. Namanya itu ya. Iya. Mendekatkan diri pada kemurtadan gitu. Iya. Tadi saya juga terkesan dengan pesan Pak Rudi bahwa jangan sampai kita menyepelekan gitu ya dengan ajaran-ajaran yang mungkin tidak sama gitu dengan yang diajarkan ulama-ulama kita gitu Pak. Itu harus sangat-sangat hati-hati ya Pak ya. Itu berbahaya memang, dan Pak Rudi memang pada waktu mengikuti kelompok itu masih dalam usia yang sangat-sangat muda ya Pak ya. Iya. Jadi masih labil mungkin gitu. Dan mungkin dasar ilmu keislaman kita juga mungkin belum begitu kuat gitu Pak. Iya. Ya. Alhamdulillah Pak, mudah-mudahan pertemuan kita ini tidak sia-sia Pak. Ya, mudah-mudahan pembicaraan kita ini juga tidak sia-sia. Insya Allah. Mudah-mudahan membawa manfaat Pak buat para pemirsa dan juga buat kita semua ya Pak ya. Supaya kita selalu ingat, jangan sampai kita terpleset gitu Pak. Yang sudah kita pelajari, yang sudah kita ketahui, yang sudah kita dapat dari mengaji itu, ya karena sudah terbukti harus digenggam dengan erat gitu Pak. Iya. Saya aja yang bertahun-tahun nyari aja, begitu dapat rasanya saya udah kayak orang paling beruntung gitu loh Pak. Nah kita semua yang mungkin dari lahir udah muslim harus benar-benar dijaga itu. Iya. Dan hidup nggak lama ya Pak ya. Kita beruntung Pak masih dapat usia segini loh Pak. Yang nggak sampai usia gini yang sudah dipanggil pulang aja banyak. Iya. Ya, jadi alhamdulillah. Mungkin ada 1-2 pesan yang pendek itu sebelum saya tutup Pak. Saya rasa cukup. Cukup ya? Dari Pak Doko Pak, mungkin pesan? Ya, ini menurut saya ya, ini baru pertama kali saya melihat saudara kita yang dari Muslim, kemudian ateis, aktivis, sehingga gak percaya kepada Tuhan. Mungkin Bapak melihat atau mengakui bahwa agama itu candu mungkin ya, bahwa Tuhan ini tidak ada karena Tuhan dibentuk oleh pemikiran sendiri, itu ateis. Nah, jangan seperti itu, karena harus melihat bahwa adanya alam semesta itu karena adanya Allah SWT. Jadi ya marilah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Apabila kita kekurangan atau tidak paham, kita masih banyak mengenal ulama, bertanya pada ulama atau ustadz setempat, itu akan lebih meyakinkan diri kita. Saya rasa itu. Alhamdulillah ya. Sebenarnya kalau kita mau istiqomah dan kita mau memperdalam iman kita, yang harus kita pelajari memang banyak. Tetapi dari poin-poin yang penting yang kita pelajari itu kita jadikan pegangan. Sebenarnya udah cukup untuk kita istiqomah Pak. Maksud saya seperti itu. Kita ini sekarang lagi duduk nih Pak ya. Ya.
Nggak ada gempa ya Pak ya? Nggak ada ya? Tapi sebenarnya kita itu sekarang sedang bergerak Pak. Bumi ini kan berputar. Kita ini sedang bergerak Pak. Bukan statis begini. Bumi kita sedang berputar. Itu kita tuh sebenarnya sedang di dalam suatu kecepatan tertentu gitu. Yang kalau misalnya kita adakan percobaan di lapangan dengan kecepatan seperti itu, kita mungkin udah terpental. Tapi dengan gravitasi, kita sekarang bisa duduk diam seperti ini, bumi kita sekarang sedang berputar, itu sebenarnya semuanya memang sudah keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Bumi kita bisa mengelilingi matahari teratur, bulan mengelilingi bumi dengan teratur, matahari mengelilingi galaksi dengan teratur, nggak tabrakan. Siapa yang ngatur gitu? Iya. Mau so nggak ada yang ngatur gitu. Bisa nggak tabrakan itu berarti kan udah ada yang ngatur. Iya. Kecuali kalau sudah dikehendaki baru kan gitu. Itu kan sebenarnya nggak terlalu rumit lah Pak ya. Iya. Kita nggak perlu belajar fusi nuklir, neutron, segala Iya. macam, nggak perlu lah. Kita bukan ilmuwan sampai situ lah. Tapi dengan merenungkan seperti itu kan sebenarnya sudah cukup buat kita ya. Iya. Yang penting buat kita nih, ya ini yang dulu sering saya diajarkan oleh Habib saya. Kita diminta untuk sering-sering tafakur. Dengan kita sering tafakur Pak, insya Allah iman kita tuh tetap kuat. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini menjadi penguat buat kita semua ya Pak ya. Bukan buat Pak Rudi aja, buat saya juga, buat Pak Andoko juga, buat para penonton juga ya. Insya Allah obrolan kita juga bermanfaat buat para pemirsa ya.